Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan tugas matematika. Di video kali ini kita akan membahas tugas 1 pada bab segi 4 dan segi 3. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama kita diminta untuk selidikilah apakah panjang sisi-sisi berikut dapat dibuat segitiga. Bagaimana kita mengecek atau menentukan jika ada 3 buah sisi dengan panjang tertentu itu bisa dibuat segitiga ataupun tidak. Caranya, Bapak sudah menjelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu menggunakan ketaksamaan segitiga. Apa itu ketaksamaan segitiga? Itu di mana jumlah dua sisi pada segitiga, jumlah dua sisi pada segitiga itu harus lebih besar dari sisi yang lainnya. Nah, ini ada 3 buah sisi. Sisi pertama 11, panjangnya, kedua 12, dan yang ketiga 15. Apakah yang A ini bisa dibuat segitiga? Kita coba. Kita tentukan mana yang lebih panjang, yaitu 15. Berarti 11. Apakah 11 ditambah 12 itu lebih besar atau lebih dari 15? 11 ditambah 12 itu tentu hasilnya 23. Apakah 23 lebih dari 15? Tentu 23 lebih dari 15. Jadi ini dapat dibuat segitiga. Dapat dibuat segitiga. Selanjutnya yang B. 2 cm, 3 cm, dan 6. Kita coba. Apakah 2 ditambah 3 itu lebih dari 6? 2 ditambah 3 itu 5. 5 itu tentu kurang dari 6. Jadi ini tidak dapat dibuat segitiga. Selanjutnya yang C. Yang C, kita tentukan sisi yang terpanjang itu 13. Berarti kita coba 6 ditambah 10. Apakah lebih besar atau lebih dari 13? 6 ditambah 10, 16. Itu lebih dari 13. Ini jadi kesimpulannya dapat dibuat segitiga. Sebenarnya bisa kita coba cek yang lain. 10 tambah 13 lebih dari 6. 6 ditambah 13 lebih dari 10. Tapi kita mengecek cukup satu saja yang sisi terpanjang hasilnya. Pasti hasilnya itu sama. Selanjutnya yang D. 5, 10, 15. Sisi terpanjang 15, berarti 5 ditambah 10. Apakah lebih dari 15? 5 ditambah 10, 15. Ternyata sama dengan 15. Ingat, kalau ketaksamaan itu ketaksamaan segitiga harus lebih dari. Kalau sama dengan, artinya tidak memenuhi syarat untuk membuat segitiga. Jadi ini tidak dapat dibuat segitiga. Oke. Nomor 1 sudah. Kita lanjut nomor 2. Diketahui sebuah segitiga sama kaki. Ingat, sama kaki ini seperti ini ya. Artinya ada 2 sisi yang sama besar. Ini sama kaki. P, Q, R.
dengan panjang PQ sama dengan PR. Berarti yang sama PQ dan PR. Berarti kita mau beri nama mulai dari sini PQR. PQ sama dengan PR. Oke, sisinya yang sama PQ dan PR. Dan panjang PQ itu 15. PQ ini 15 cm. Oke, di sini 15 cm. QR itu 10 cm. Tentukan keliling segitiga PQR. Ingat, keliling segitiga itu sama dengan jumlah ketiga sisinya. Berarti PQ tambah QR ditambah sisi lagi PR. Sehingga PQ tadi 15, QR 10 ditambah PR. PR kan sama dengan PQ. Kita tulis juga 15. Jadi 15 ditambah 10 tambah 15 jadi 40 cm. Itu dia keliling segitiga PQR. 40 cm. Selanjutnya, nomor 3. Diketahui segitiga ABC itu dengan sudut A sama dengan 2X, sudut B 3X, dan C 40 derajat. Tentukan nilai X, kemudian besar sudut A dan B, dan jenis sudut ABC. Jenis segitiga ABC. Nah, kita buat dahulu segitiga sembarang. Sembarang A, B, C. Sudut A itu 2X, sudut B itu 3X, sudut C itu 40 derajat. Tentukan nilai X. Ingat, sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Jadi, bisa kita tulis sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A itu 2X ditambah sudut B 3X ditambah sudut C 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga 2X ditambah 3X 5X sama dengan 180 dikurang 40 derajat. Pindah ruas. Jadi 5X sama dengan 140 derajat. Jadi X sama dengan 140 dibagi 5. 140 dibagi 5. 2, 10, 40, kurang bagi 5, 28 ya. 28 derajat. Itu nilai X. Oke, sudah dapat ya. A. Nilai X itu sama dengan 28 derajat. Kemudian tentukan sudut A. Besar sudut A sama dengan 2X. Sehingga 2 dikali 2, 28 derajat. Jadi sudut A 56 derajat. Kemudian sudut B itu sudut B sama dengan 3X. 3X. Sehingga sama dengan 3 dikali 28 derajat. Sehingga 3 dikali 28 itu 3 kali 4, 24.
3 kali 2, 6. Berarti 84 derajat. Oke, udah dapat ya. Coba kita cek. 28 ditambah 56 itu hasilnya 80. Harusnya bukan. Sudut A ditambah B tambah C, 40 ditambah sudut A 96 tambah 84 pas ya, 180. Kemudian tentukan jenis sudut ABC. Kalau kita lihat sudutnya, sudut A ini 56, ini 84, berarti semua sudutnya ini kurang dari 90 ya. Kalau semua kurang dari 90, artinya ketiganya ini sudut lancip. Sudut lancip. Lancip itu besarnya dari 1 derajat sampai 89 derajat. Kalau ketiganya sudut lancip, artinya jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Oke. Ini adalah segitiga lancip. Kita lanjut ke soal nomor 4. Hitunglah luas daerah masing-masing segitiga pada gambar berikut. Ingat, luas, berarti kita jawab A. Luas L, luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sehingga setengah dikali alasnya AB dikali tingginya BC. Sehingga setengah dikali alasnya 8 dikali BC itu 6. Coret jadi 4 kali 6 24 cm persegi. Itu yang A. Sekarang yang B. Yang B sama luas segitiga DEF sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, sama dengan setengah alasnya DE ya, setengah dikali DE dikali tingginya yang ini dari F ke tengah ini tinggi 6, ini dikasih nama saja FX. Oke. Setengah dikali DE nya berapa? 12 dikali EF bukan F, FX itu 6 sama dengan coret 6 dikali 6 36. Oke. Benar ya? 6 kali 6 benar 36. Itu dia jawaban untuk yang B. 36 kurang cm persegi. Kita lanjut yang nomor 5. Diketahui panjang AC 20, panjang AB 15 dan BC 25. Tentukan panjang AD dengan menggunakan rumus menghitung luas segitiga. Ini gambar segitiga ya, segitiga siku-siku. AC 20 berarti tingginya. Kita cari dahulu luas segitiga ABC. Berapa luasnya? Itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah
alasnya itu AB ya, kali AB kali tingginya AC sama dengan setengah dikali AB 15 dikali AC 20. Ada yang bisa dicoret. Coret 2 dengan 20 jadi 10, jadi sama dengan 150 cm persegi. Oke, segitiga ABC luasnya sudah dapat. Nah, kita bisa mencari juga segitiga ABC menggunakan alasnya yang 25 cm. Kita balik, kalau misalnya kita balik ya, ini gambarnya jadi seperti ini. Oke, sorry bukan begini, begini. Oke, di sini AD. Oke, begini ya. Sini A, ini B, sini C, sini siku-siku, di sini D. Nah, kita bisa mencari segitiga luas segitiga ABC dengan menggunakan alasnya yang ini BC. Jadi setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tingginya pakai AD, berarti setengah dikali AD dikali, alasnya itu BC ya. Ya, BC dikali AD sama dengan setengah dikali BC. BC itu 25 kali 25 dikali AD. Sehingga bisa kita tulis sama dengan 25/2AD. Itu luas segitiga ABC. Nah, kita sudah dapat tadi di awal, ternyata luas segitiganya dengan alas AB itu 150. Berarti bisa kita tulis luas segitiga ABC sama dengan 25/2AD. Luas segitiga ya 150 sama dengan 25/2 dikali AD ya. Ini caranya kita balik, berarti bukan kita balik, atau kita kalikan kali 2. 150 kali 2 300. 25/2 kali 2 hilang 2-nya, jadi 25 AD. Sehingga 300 sama dengan 25 AD. Jadi pindah ke sini ya. AD sama dengan 300/25. 300 dibagi 25 itu sekitar kali 10 250, berarti kali 12 ya. 12 cm. Jadi panjang AD ini 12 cm. Oke. Nomor 5 sudah kita jawab. Selanjutnya nomor 6. Oh, ini mudah. Menggunakan sudut dalam segitiga. Tentukan nilai X dan besar sudut A pada segitiga di atas. Sudut dalam segitiga berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A 3X plus 10 derajat. Sudut B itu X plus 15 derajat
ditambah sudut C 35 derajat. Sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan 3x jadi 4x. Ini jadi 10, 15, 35, 40, 50 ya. Plus 50 sama dengan 180. Jadi 4x sama dengan, benar ya, 35 tambah 15 itu 40 50 tambah 10 60 ini harusnya, jadi plus 60 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 60 derajat, 4x sama dengan 120 derajat. X sama dengan 120 derajat dibagi 4 sama dengan 30 derajat ya. X nya sudah dapat 30 derajat. Berarti besar sudut A itu sama dengan 3x plus 10 derajat. Jadi 3 dikali x nya tadi 30 derajat plus 10 sama dengan 3 dikali 30, 90 derajat plus 10. Hasilnya 100 derajat. Itu dia besar sudut A. Nah, ini selesai kita nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut P. Sudut P. Ini dia sudut P yang warna biru. Ini menggunakan besar sudut luar segitiga. Ingat, besar sudut luar segitiga jumlahnya sama dengan 2 sudut dalam segitiga yang bukan pelurusnya. Jadi ini yang merah 112 derajat itu jumlahnya sama dengan sudut sudut R ditambah sudut P. Jadi bisa kita tulis yang A. Sudut P ditambah sudut R sama dengan berapa? 112 derajat. Kita tulis saja sudut S. Oke, sudut P ditambah sudut R itu sama dengan sudut S. Nah, sudut P dan sudut R misalkan itu adalah X. Di sini juga pasti X. Kenapa? Sama-sama besarnya sudut P dan sudut R. Karena ini artinya sama kaki. Sama sisi yang ini. Artinya sudut R dan sudut P itu sama besar. Jadi sudut P ditambah sudut R bisa kita tulis sama dengan X ditambah X sama dengan 112 derajat. Jadi 2X sama dengan 112 derajat. Jadi X sama dengan 112 dibagi 2 sama dengan 56 derajat. Itu X. Berarti karena X 56 jadi sudut P sama dengan 56 derajat. Oke. Kalau sudut P 56, sudut R 56, sudut Q ini kan pelurusnya mudah ya. 180 kurang 112. Sudut Q berarti 68. Oke. Kita lanjut yang B. Tentukan nilai P. Ini sama sudut luar. Artinya ini sama dengan sudut D sama dengan sudut C ditambah A. Kita tulis sudut A ditambah sudut C sama dengan sudut D. Sudut A 48 derajat
ditambah sudut C 3P derajat sama dengan 5P derajat. Ini 48 sama dengan 5P derajat dikurang 3P derajat. 48 sama dengan 2P derajat. Lanjutkan di sini jadi P derajat sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24 derajat. Itu dia besar nilai P 24 derajat. Oke, sampai sini pembahasan tugas 1 pada bab segi 4 dan segi 3. Semoga dengan video pembahasan soal ini kalian dapat lebih memahami dengan materi segitiga yang sudah Bapak berikan. Kalau gitu, sampai bertemu lagi di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.